Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang telah ikut seminar dalam hal mengelola kesehatan dan nutrisi selama puasa ini. Di mana kesehatan ini sangat penting buat kita semuanya, dan kekurangan ilmu atau seberapa inilah banyak cara dari tim Lenteng kita pada hari ini mengadakan webinar ini. Dan sebelum kami lanjutkan ke narasumber, kami akan sampaikan profil-profil beliau. Yaitu pertama, beliau adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran Trisakti, dan beliau juga memperdalam lagi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan spesialisnya beliau juga mengambil di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan yang kita tunggu lagi, beliau juga memiliki pengalaman yang sangat luar biasa di bidang gizi ini. Maka dari itu, beliau adalah satu dokter spesialis gizi di klinik RSUD Koja. Beliau dari 2015 sampai sekarang, dan dokter spesialis gizi klinik Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta 2016 sampai sekarang. Dan yang kita tunggu, yang tadi gambarnya sudah ditampilkan oleh Mas Ajis tadi, beliau juga dokter spesialis gizi klinik Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres dari 2017 sampai sekarang. Itulah profil narasumber kita yang kita tunggu-tunggu dari tadi, dan antusias dari unit bisnis PT Modern Land Realty untuk sehat dan selalu produktivitas. Kami sampaikan dan kami panggil narasumber kita, yaitu Dr. Veronica Wijaya. Kita kasih aplaus buat beliau. Terima kasih Pak Diman ya. Ya, selamat pagi kalau yang dari tadi ya. Tapi nggak apa-apa. Sekarang saya bilangnya selamat sore karena selamat ngabuburit. Bentar lagi bisa kita terapkan nih yang tadi akan dibahas, yang nantinya kita akan bahas tentang gimana sih sebenarnya ngatur nutrisi yang tepat selama berpuasanya dari pagi hari sebelum matahari terbit, hari terbenam. Dan kalau kita lihat di sini, di Indonesia sendiri, average fasting time-nya itu tidak sepanjang, memang tidak sepanjang tempat-tempat lain, ada yang sampai 22 jam berpuasa, tetapi di Jakarta sendiri ternyata 13 jam 1 menit. Jadi tanpa makan, tanpa minum selama 13 jam 1 menit, itu cukup lama ya. Jadi bagaimana sih menyiasatinya, lalu pada saat puasa ini sebenarnya apa yang dapat terjadi? Beberapa efek saat berpuasa itu pertama tentunya ada penurunan dari intake asupan cairan. Kalau kita nggak hati-hati dapat berisiko dehidrasi atau kekurangan cairan. Yang kedua pastinya penurunan asupan kalori nih, penurunan asupan makanan. Nah, penurunan asupan makanan ini dapat menimbulkan terjadinya perubahan metabolisme selama bulan Ramadan. Dan pastinya kalau ini pada senang nih, terutama ibu-ibu, penurunan berat badan. Psikosomatis, efek yang dapat terjadi karena makannya sedikit. Pernah ngerasa nggak kalau misalnya kita tiba-tiba moodnya jadi berubah, gampang emosi. Nah, itu termasuk salah satu efek psikosomatis yang dapat terjadi. Dan gangguan dari fungsi kognitif, biasanya konsentrasinya yang agak kurang. Nah, ini semua dapat kita atasi dengan cara diet yang tepat. Oke. Apa sih best dietnya pada saat kita berpuasa di bulan Ramadan? Sebenarnya intinya adalah dari perubahan pola diet, pola makan. Di mana waktu dulu kita bisa makan kapan aja, dengan makan besar 3 kali sehari, kapanpun bisa minum, berubah menjadi makan besar 2 kali sehari, terus ada pembatasan waktu, makan besarnya itu adalah pas sahur dan saat iftar.
Tapi tetap kita dapat lakukan balance diet ini. Apa yang harus diingat? Ada 3 hal sebenarnya biar gampang. Pertama, jam. Kedua, jenis makanan. Ketiga, jumlah makanan. Jadi 3J kalau di Indonesianya. Jenis dan jumlah. Untuk jam, jenis dan jumlah. Jadi kalau untuk jumlah dan jenis kita bisa lihat dari piramida ini nih. Paling gampangnya. Kalau kita lihat bagian bawah tetap adalah porsi karbohidrat. Jadi porsi karbohidrat tetap merupakan porsi terbesar. Setelahnya baru porsi serat, baik sayur maupun buah. Di atasnya lagi adalah porsi protein. Dan yang paling atas adalah sedikit lemak, sedikit manis. Nah, jadi harus hati-hati karena umumnya kita kan kalau misalnya buka puasa pada saat iftar, konsumsi banyak justru yang di atas. Yang di atas dibalik jadi yang lokasinya di bawah. Apa sih tips-tipsnya untuk pada saat sebenarnya pada saat sahur, tipsnya adalah pertama, makannya itu karbohidratnya harus karbohidrat kompleks, terus harus ditambahin protein. Tidak konsumsi kopi ataupun konsumsi teh. Kenapa sih kayak gitu? Kalau kita misalnya ya sahur makannya teh manis aja atau teh manis sama buah deh gitu. Apa yang terjadi? Teh manis dan buah itu merupakan karbohidrat sederhana, simplex. Gula darah kita akan cepat naik pada saat itu. Gula darah yang naik di dalam tubuh itu merangsang pengeluaran insulin yang menyebabkan gula darah itu bisa masuk ke dalam otot. Nah, akibatnya baru 1-2 jam kemudian lemas. Karena gula darahnya turun. Bukan nggak mungkin, kemudian gula darahnya sampai drop banget, bisa pingsan. Itu adalah risiko-risiko yang bisa terjadi. Lalu kenapa nggak boleh ngopi atau teh? Kan ngantuk gitu. Kopi atau teh itu adalah minuman yang dengan kafein tinggi. Kafein memiliki sifat diuretik. Ada nggak tipsnya kalau misalnya masih mau ngopi atau teh? Bisa. Tapi kita mesti cari kopi yang tanpa kafein, decaffeinated coffee. Atau kalau teh, pilihlah teh yang jangan udah bubuk-bubuk bentuknya. Jadi masih bentuk lembaran. Dan diseduhnya pun cepat, jadi nggak boleh sampai warnanya pekat. Nah, untuk iftar sendiri, saat berbuka puasa, justru sebaliknya. Pertama kali berbuka adalah dengan yang manis. Itu benar. Simple karbohidrat. Misalnya dalam bentuk buah-buah yang manis. Kenapa terbalik? Karena pada saat kita berpuasa lama nih, yang terjadi gula darah kan rendah. Jadi yang pertama harus dipulihkan adalah status cairan dengan minum, dan tentunya status gula darah dengan asupan makanan yang karbohidratnya karbohidrat mudah dicerna, karbohidrat sederhana. Nah, setelahnya jangan lupa lambung kita udah lama kosong, sehingga makanlah dengan porsi yang sedikit, tetapi beberapa kali makan. Jadi dapat porsinya terbagi, nggak langsung sekaligus makan banyak. Sekilas tentang karbohidrat kompleks. Karbohidrat, kalau kita ingatnya kan nasi. Kadang ada orang udah makan nasi, terus makan roti, rotinya nggak dianggap sebagai makan utama. Sebenarnya ini harus dinilai sebagai sama porsi makanan pokok. Nasi, kentang, roti, mie, pasta, itu semua masuk dalam kompleks karbohidrat. Jadi pada saat kita makan nasi, ya jangan lauknya mie atau lauknya kentang, karena kalau itu berarti kita double karbohidratnya. Nah, sebaliknya tentang simple karbohidrat. Kalau misalnya kita berbuka puasa tadi kan dengan simple carbohydrates, ini bisa ditemukan di mana-mana. Jadi buah pun sebenarnya simple carbohydrates. Terus cake, kue itu simple karbohidrat. Tapi simple karbohidrat seperti apa yang dianjurkan pada saat berbuka puasa? Nah, kalau kita konsumsi lebih ke kue-kue, bolu yang memang meskipun manis, dia kandungan lemaknya tinggi. Itu bisa menimbulkan lambungnya malah jadi nggak enak pada saat berbuka. Kalau pada saat berpuasa, bukan berarti juga kita tidak bisa melakukan exercise atau latihan. Untuk fit, nggak cuma nutrisi yang diperlukan, tapi exercise juga tetap diperlukan. Yang perlu dilihat adalah waktunya. Kapan sih exercise yang tepat? Yaitu pada saat kayak sekarang-sekarang nih, ngabuburit, waktu saat menunggu berbuka. Yang harus dimonitor adalah tanda-tanda kekurangan cairan. Karena kalau kita aktivitasnya terlalu berat,
tentunya keringat yang keluar juga banyak dan rentan menimbulkan dehidrasi. Jadi nggak boleh aktivitas yang terlalu berat, misalnya kalau misalnya maraton gitu, wah udah bisa dehidrasi. Gimana menilai dehidrasi? Kita salah satu cara yang paling gampang adalah dengan urine chart ini. Ini adalah chart menilai urin sendiri, menilai pipis kita sendiri. Jadi ini ada chart warna nih, yang batasan bagus adalah antara chart ketiga sampai keempat. Nah, kalau udah ke bawah-bawah warnanya pekat, nah itu adalah tanda-tanda udah dehidrasi. Jadi harus sudah mulai hati-hati. Kita harus minum lebih banyak. Bagaimana dengan special conditions pada saat Ramadan? Misalnya kehamilan, menyusui, diabetes, atau penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit berat. Boleh nggak sih berpuasa? Kita lihat ya. Jadi untuk kehamilan dan laktasi sendiri, ibu hamil sendiri membutuhkan ekstra kalori, itu pasti. Tergantung pada usia kehamilannya. Jika masih trimester awal, tambahan untuk kalorinya tidak terlalu besar. Jadi hanya sekitar 180-an kalori. Itu setara dengan 2 porsi lauk tambahan, itu sudah cukup. Tapi jika trimester 2 dan trimester 3, tambahannya ini bisa mencapai 350 kalori. Selama bisa dipenuhi, kenapa tidak? Bisa tetap berpuasa. Tapi kita perlu diskusikan dengan dokter spesialis kandungannya, dilihat apakah bermasalah kandungannya, lalu monitor dari berat badan janinnya. Kalau misalnya oke semua, puasa tidak masalah selama kehamilan. Menyusui, hal yang sama. Jadi terdapat tambahan kebutuhan kalori. Nah, kebutuhan kalori yang ditambahkan itu sama, 350 kalori. 350 kalori itu kalau digambarkan kurang lebih kayak nasi secentong itu baru 175 kalori. Terus ditambahkan dengan 2 porsi lauk, kurang lebih segitu bisa penambahan per hari yang dibutuhkan. Nah, produksi ASI, produksi breast milk-nya dapat menurun. Kenapa bisa menurun? Karena asupan cairannya, sehingga tetap ibu-ibu yang sedang menyusui dan berpuasa harus melihat total asupan cairan. Asupan cairan setidaknya harus dipenuhi, meskipun kita hanya punya rentang waktu yang singkat untuk minum. Nah, kita berlanjut ke diabetes. Akhir-akhir ini kan cukup banyak orang yang mengalami diabetes. Bagaimana dengan orang diabetes yang berpuasa? Tetap ada risiko dari hipoglikemik atau penurunan gula darah. Tapi orang diabetes yang stabil, yang terkontrol dengan baik, dapat berpuasa dengan aman. Memang ada standar-standar, misalnya seperti kadar gula darah, risiko gula darah turun selama 3 bulan terakhir, ada pernah riwayatnya, atau sebaliknya gula darahnya di atas 350 dalam 3 bulan terakhir, itu merupakan warning kalau sebaiknya tidak berpuasa. Atau pasien diabetes dengan komplikasi-komplikasi, misalnya ada yang komplikasinya misalnya gagal ginjal, memiliki lebih dari 1 komplikasi, itu juga tidak disarankan sebenarnya untuk berpuasa. Yang mesti diperhatikan pada saat menderita diabetes dan mau berpuasa adalah obatnya. Apa sih obat yang diminum? Karena perbedaannya pasti ada di sana. Obat-obat tertentu bisa kita stop. Misalnya kayak insulin di tengah-tengah nih, kalau dapat insulin yang rapid acting, itu pasti di stop oleh dokter penyakit dalamnya. Tapi dimakan pagi pada saat sahur dan iftar tetap disuntikan. Lalu obat-obat yang lain juga ada perubahan jadwal dan perubahan dosis dari pemberian. Sehingga bagi yang menderita diabetes mellitus dan ingin tetap berpuasa harus diskusikan dengan siapanya, dengan dokter penyakit dalamnya tentunya yang memberikan obat. Tetap harus dipertimbangkan untuk balance diet. Jadi jangan karena berpuasa terus banyak tajil-tajil yang manis, kemudian merasa bebas untuk dimakan karena udah lama nih nggak makan juga kan, udah dari pagi dari sahur udah nggak makan, terus berbuka dengan tetap yang manis, kue-kue atau tajil-tajil kayak cola kayak gitu. Tidak, pada pasien diabetes itu tetap berisiko. Nah, yang mesti dilihat adalah pantau tanda-tanda dari hipoglikemik. Tanda-tanda dari hipoglikemik ini penting karena hipoglikemia jauh lebih berbahaya.
gula darah merupakan bahan bakar dari otak, sehingga kalau terjadi hipoglikemik, otak kita itu nggak dapat bahan bakar dan potensinya berat, bisa nggak sadar, bahkan bisa mungkin terjadi kerusakan permanen pada otak. Nah, untuk diabetes juga tidak boleh aktivitas exercise yang terlalu berat. Apa sih tanda-tanda hipoglikemia? Nah, ini gambar-gambar ini menunjukkan tanda-tanda hipoglikemia atau kadar gula darah rendah. Dari yang mulai keringat dingin, gemetar, gelisah, pusing, berasa lapar, terus sakit kepala, paling sering pandangannya gelap, lemas, denyut jantungnya meningkat. Nah, itu merupakan tanda-tanda hipoglikemia yang harus diwaspadai. Selanjutnya adalah penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu seperti misalnya penyakit jantung, penyakit-penyakit severe illness itu misalnya keganasan, penyakit keganasan. Nah, pada saat seperti ini harus didiskusikan dengan dokternya. Dan jangan lupa pada penyakit-penyakit yang kritis sebenarnya tidak direkomendasikan untuk berpuasa. Misalnya pada pasien dengan keganasan. Kenapa? Karena kebutuhannya besar. Pada saat berpuasa risikonya akan terjadi penurunan asupan dan itu malah berakibat tidak baik untuk pasiennya sendiri. Oke, ini adalah take home message saya. Jadi pada saat berpuasa di bulan Ramadan ini, apa yang bisa kita lakukan untuk tetap sehat adalah pertama, perhatikan cairannya. Asupan cairannya tetap harus sama, 8 gelas dalam satu hari. Kedua, praktekkan balance diet yang tadi. Yang ketiga adalah type exercise. Jadi exercise bagi mereka yang biasa aktivitasnya terlalu berat, mulai dikurangin sedikit di bulan Ramadan. Tapi setelahnya boleh kembali ke seperti biasa. Nah, untuk pasien-pasien dengan special conditions, tentunya perlu didiskus dengan dokter atau tenaga kesehatannya mereka masing-masing. Nah, bagaimana dengan menu? Menu ini beberapa menu yang dapat diterapkan pada saat breaking the fast, buka puasa pertama kali. Misalnya dengan buah pisang, karbohidrat simpel, kaliumnya juga tinggi, buah kurma yang selama ini selalu dianjurkan. Nah, ini juga buah yang baik karena simple carb juga, kaliumnya juga cukup tinggi, lalu seratnya juga cukup tinggi. Jika bosan, dapat beralih misalnya ke salad buah. Kalau untuk menu pada sahur, lalu berbuka, makan beratnya, kita tentunya ingat piramida tadi. Jadi ada komposisi karbohidrat, misalnya pilih nasi merah atau nasi putih tapi dengan sayuran yang cukup banyak. Itu merupakan kompleks carb. Lalu sayuran tentunya harus cukup. Tadi posisinya kedua setelah porsi karbohidrat. Dan yang terakhir jangan lupa adalah porsi protein yang harus juga dipertimbangkan. Untuk proteinnya sendiri dipilih protein yang lean sebaiknya. Lean itu artinya tidak banyak mengandung lemak. Nah, pemilihan cara masaknya pun begitu. Bukan berarti makanan sehat itu semua direbus, tidak. Bukan berarti semua tidak berbumbu, tidak juga. Jadi makanan sehat itu artinya dimasak dengan baik. Dimasak dengan baik, tidak melulu semuanya di fried, direndam ke dalam minyak. Karena lemak itu kita kebutuhannya minim. Sedangkan makanan yang di deep fried itu pasti akan menyerap lemak lebih banyak. Demikian. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Suaranya Cak Giman. Siap. Ya. Terima kasih Dr. Veronica. Pemaparannya tadi sangat luar biasa, jelas, dan semoga dari teman-teman semuanya bisa menyimak dengan baik tadi dan kita bisa menerapkan di kehidupan kita sehari-hari. Terus Dr. Veronica, kita mau tanya nih. Tadi kan sudah disampaikan mengenai menu buka puasa dan sahur. Tapi kadang-kadang nih dokter, kan kita kan setiap hari kadang-kadang ya dengan sibuknya lupa makan dok, ini di luar puasa. Sehingga apa? Ketika sudah mau makan, nafsu sudah berkurang, tapi
salah takutnya makannya dok, seperti itu. Karena kondisi seperti itu apa yang harus dimakan atau menu apa yang pertama dok? Karena mungkin posisi capek ya, seperti itu. Jadi makannya asal seperti itu dok. Jadi mohon ini kok apa itu arahan dan semoga nanti dari teman-teman di lapangan bisa menyimak seperti itu dok. Terima kasih. Ya, biasa di luar Ramadan, memang kadang kita kan pekerjaan banyak, terus lembur atau nanggung nih kerjaan dikit lagi, jadi kelewat. Nah, ini hampir mirip dengan posisi puasa tadi, hanya perbedaannya adalah asupan cairan. Jadi kalau kita puasa, kita nggak makan dalam jangka waktu yang sudah cukup lama, nah salah satu yang bisa terjadi adalah kadar gula darahnya low, rendah. Makanya kita buka pertama kali, tetap makan pertama kali adalah dengan karbohidrat yang sederhana, yang mudah diserap. Pada saat kita terlalu lama perutnya itu kosong, justru jangan makan dengan misalnya gorengan, bakwan, atau tahu goreng gitu, yang meskipun gampang diperoleh di mana-mana, tapi kandungan lemaknya besar. Lambung kan dalam keadaan kosong lama nih, terus dikasih deh makanan yang susah dicerna. Lemak itu agak susah dicerna. Akibatnya bisa jadi malah gangguan lambung, gangguan asam lambung. Jadi berbuka pertamanya disiapkan misalnya dengan buah. Kita bisa siap buah-buah dingin yang banyak air, misalnya kayak semangka, yang manis, atau melon, itu bisa. Setelahnya, kasih jeda beberapa lama, baru kita mulai makan. Seperti itu, Pak. Oh ya, yang ideal jedanya itu dari makanan ringan berapa itu dok? Biasanya. Bisa. Nah, kalau pada bulan Ramadan begini, bisa jedanya sekitar 30 menit, Pak. Jadi setelah buka pertama, tentunya bisa sholat dulu, baru makan berat. Nah, setelahnya kan taraweh, bisa setelah taraweh itu ada porsi kecil sebelum tidur untuk mengcover kekurangan makanan kita. Gitu. Porsi yang setelah taraweh tentunya nggak banyak lagi ya. Kalau banyak malah dekat waktu tidur, nanti yang ada berat badannya naik, bukan malah bagus gitu. Oke, terima kasih dokter. Itu yang dikeluhkan teman-teman dan saya terutama dok. Karena asam selalu naik terus dok, karena salah makan seperti itu dokter. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang menambah, acungkan tangan, lambaikan, langsung buka mute-nya, silakan. Atau teman-teman boleh tanya di kolom chat juga bisa. Ayo nih, sekitar kesehatan teman-teman, apalagi selama bulan puasa nih. Mungkin banyak pertanyaan yang nantinya bakal dijawab oleh Ibu Veronica. Mana nih? Oke deh, saya yang nanya deh, dokter. Oke. Mungkin ini pengalaman pribadi juga. Selama puasa ini kan, kalau saya ini jarang minum, dok. Nah, itu kan berpengaruh di keadaan air di dalam tubuh kita ya. Nah, itu apakah bisa tergantikan oleh makanan atau buah itu dari segi airnya gitu, dok? Itu bisa mengganti air putih atau enggak? Jawabannya enggak, Pak. Jadi untuk asupan air putih bahkan nggak bisa digantikan dengan air lain, misalnya jus, teh, tidak. Jadi tetap asupan air putih sehari diusahakan mencapai 8 gelas. Tentunya kita bukan berarti harus minum langsung sekaligus banyak. Pada saat bulan Ramadan begini dapat diakalinya gini. Jadi 2 porsi, 2 gelas pada saat sahur, 1 gelas saat buka pertama ya, lalu 1 gelas bersamaan dengan waktu makan, 1 gelasnya lagi setelah makan, dan kemudian sisanya di malam. Tapi ya tentunya harus mempertimbangkan waktu tidur. Kalau kita terlalu banyak konsumsi cairan di malam hari, malah salah-salah kan pipis terus, kemudian tidur malah terganggu. Jadi dibagi di spare, tapi tetap harus 8 gelas setidaknya mencapai sehari untuk air putihnya. Gitu, berarti Pak, memang ada jedanya ya, pas waktu buka puasa itu berapa gelas, terus nanti setelah maghrib atau nanti setelah tarawih, dan juga pas waktu kita
sahur gitu ya, Dok? Betul, Pak. Jadi tentunya harus ada jeda ya. Kalau nggak ada jeda nanti yang ada perutnya sakit, belenek sama air putih. Ya, benar. Oke. Ayo dari unit bisnis yang ingin bertanya mengenai menu-menu apa yang sudah disampaikan materi tadi dari Dr. Veronica. Dok, izin nanya, Dok. Yes. Oke, Mas Riko ini ya dari MPI. Ya. Oke, Gini, Dok. Selama bulan puasa ini kan rasanya tuh kayak kalau minum ataupun pada saat sahur gitu ya, pasti pada saat banyak aktivitas ngerasa kayak dehidrasi gitu. Nah, tipsnya tuh gimana ya caranya supaya kita yang menjalankan ibadah puasa ini nggak ngerasa dehidrasi walaupun aktivitasnya tinggi, walaupun misalkan bekerja harus di lapangan, karena kan pada saat kita buang air kecil bisa kelihatan ya warna air warnanya kuning pekat kayak gitu. Sedangkan itu kan kita menjalankan ibadah puasa ini lumayan lama nih 30 hari. Nah, gimana tipsnya supaya itu bisa kita hindari gitu, dan apa sih efek sampingnya kalau misalkan kita dehidrasi gitu. Makasih. Baik. Jadi salah satu yang bisa dilakukan adalah pada saat dekat-dekat waktu udah mau mulai puasa kita minum di situ. Jadi benar-benar dipepetin waktu minum terakhirnya itu bisa. Lalu aktivitasnya ya tadi nggak boleh aktivitas yang terlalu vigorous, terlalu berat selama bulan Ramadan ini. Kalaupun mau melakukan aktivitas yang misalnya exercise-nya cukup antara moderate sampai tinggi, itu dilakukan pada saat dekat-dekat waktu buka puasa, jadi waktu ngabuburit. Sehingga setelahnya kita bisa langsung minum nih. Jangan yang terlalu menyebabkan aktivitasnya keringat banyak, karena tentunya dengan pengeluaran keringat itu kan menimbulkan risiko dehidrasi di situ. Untuk warna urin sendiri, tentu pasti lebih pekat, Pak. Hal ini sama kayak kita misalnya malam-malam gitu. Malam kita kan udah minum nih. Kalau lihat pertama kali pagi hari kita pipis, itu warnanya pasti akan lebih pekat. Karena itu adalah responnya tubuh. Dia mempertahankan cairan dengan mengeluarkan urinnya lebih sedikit. Akibatnya tentunya zat yang terlarut di dalamnya akan lebih banyak dibandingkan komposisi airnya, sehingga warnanya lebih pekat. Hal itu nggak terlalu bermasalah selama dehidrasinya ini nggak berlebih. Jadi nggak sampai warna-warnanya yang sampai warna gelap, warna hitam gitu, atau agak coklat hitam. Nah itu yang harus waspada. Apa yang bisa terjadi? Nah salah satu efek yang bisa langsung kelihatan adalah gangguan konsentrasi. Jadi biasanya kalau udah dehidrasi, konsentrasinya udah mulai kurang nih. Nah, jadi kembali, asupan cairan meskipun waktunya terbatas, tetap harus dipenuhi. Tinggal kita akalin kapan waktu yang tepat untuk minumnya, begitu Pak. Oke Dok, jelas. Makasih. Sama-sama. Ayo, yang lain dari unit bisnis, Pak. Ayo nih teman-teman, pasti banyak nih pertanyaannya. Karena nanti pertanyaan yang menarik, nanti bakal ada hadiah nih. Oke nih, Pak Yuhelmon. Ya, terima kasih Pak Ajis. Dok, saya mau tanya, Dok. Bolehkah transfusi darah saat berpuasa, Dok? Mantap. Nah, ini tergantung nih. Ini tergantung dari sisi agamanya kan. Nah, kalau dari sisi medis, jika memang dibutuhkan dan life saving, tentunya itu harus dilakukan. Transfusi ya. Kalau donor, biasanya harus dilihat nih Pak. Kalau pada saat berdonor sih kita nggak anjurkan. Jadi tergantung yang Bapak maksudkan transfusi menerima atau kita mendonorkan. Menerima, Dok. Menerima ya. Kalau menerima, jika ada indikasi medis, dan biasanya kan kalau udah transfusi dia life saving ya, menyelamatkan nyawa, iya harusnya bisa. Karena itu kan life saving. Tapi kalau misalnya donor, kita nggak anjurkan dalam keadaan berpuasa, terus harus donor darah, enggak. Baik Dok. Terima kasih Dok. Sama Pak. Sama Pak Yuhelmon.
Oke, Ayo Bapak Ibu boleh. yang lain dari unit, yang di unit-unit, silakan. Oke, Ya. ada dari Ibu Rosmayati nih, mau nanya nih. Selamat sore Bu Dokter, izin bertanya. Bu Dokter, mungkin pertanyaannya itu seputar ibu hamil ya. Itu sebenarnya ibu hamil itu ini medisnya boleh nggak sih puasa gitu? Tapi kan kebanyakan ibu-ibu itu beranggapan biarin puasa biar anaknya pintar gitu-gitu. Tapi untuk menurut medisnya gimana tuh dok? Itu aja sih. Oke, untuk anak ya Bu jadinya. Jadi kalau anak tergantung usia anak, itu dulu. Untuk ibu hamil sih Bu. Oh, untuk ibu hamil. Kalau ibu hamil boleh tadi. Jadi ibu hamil nggak masalah untuk berpuasa, asalkan kebutuhan kalori tambahannya ini tetap dipenuhi. Terus dilihat juga dari kandungannya. Jadi biasanya dinilai oleh dokter kandungannya, berat janinnya udah oke belum nih. Kalau berat janinnya oke, kehamilannya nggak bermasalah, lalu ya tadi kita bisa memenuhi kebutuhan tambahan kalori, itu nggak masalah Bu. Jadi tinggal di spare kebutuhannya berapa, itu kita bisa akalin di porsi makan tambahan setelah sholat taraweh tadi yang sebelum tidur. Nah, jadi nggak masalah, jangan khawatir untuk sedang hamil, perempuan yang sedang hamil tapi mau berpuasa, atau perempuan yang sedang menyusui terus mau berpuasa, itu juga nggak masalah. Nah ya, untuk kalau anak-anak itu wajarnya usia berapa sih dok? Kalau untuk puasa kan banyak juga untuk orang tua anaknya biar belajar gitu, itu tepatnya waktunya gitu, usia berapa gitu? Kalau untuk anak tentunya disesuaikan dengan kesiapan anaknya. Itu paling penting. Kesiapan anak. Ya. Terus kedua, kalau pas masa pertumbuhan, anak kecil itu kebutuhannya besar. Kebutuhannya besar, tapi lambungnya nggak sebesar kita. Padahal kebutuhannya hampir mirip sama kita. Misalnya kayak anak usia batita deh, 3 tahun ya, itu bisa kebutuhannya sekitar 1.350-an kalori per hari dari angka kecukupan gizinya. Untuk dewasa, perempuan dewasa usia produktif itu cuma 1.500-an. Jadi anak kecil sama kita itu hampir mirip. Nah, kalau dia puasanya panjang, waktu dia untuk makan lebih singkat. Nah, anak-anak seringkali nggak bisa ngejar di sana. Itu yang harus dipertimbangkan oleh orang tua. Jadi kembali lagi, kesiapan anak dulu, lalu kecukupannya tercapai apa enggak. Kalau misalnya memang belum bisa tercapai, sebaiknya bisa dimundurin waktunya, gitu. Atau puasa setengah hari, gitu Bu, untuk dilatih. Terima kasih Bu. Sama-sama. Boleh nih, siapa ini? Boleh, yang mau bertanya lagi? Ada mungkin? Kalau nggak ada nih, ada satu nih dokter, pertanyaan perwakilan dari Ibu Nina. Nah ini beliau bertanya nih, kalau untuk ibu menyusui, itu bagus nggak untuk ibunya dan bayinya selama berpuasa? Nah, untuk ibu menyusui, kecukupannya yang harus dinilai tadi Pak. Jadi bagus apa tidak ya, selama tercapai bagus-bagus aja, nggak masalah. Nah, yang dikhawatirkan adalah produksi ASI-nya yang menurun karena kekurangan cairan itu. Jadi asupan cairannya harus tercapai, lalu proteinnya juga harus cukup. Jika kita konsumsi proteinnya kurang, produksi ASI-nya kualitasnya juga menurun. Seperti itu. Jadi selama bisa kita penuhin tambahan kalori 350 kalori di luar kecukupan biasanya kita, itu sebenarnya nggak masalah. Boleh tetap menyusui. Dan hasilnya juga tetap bagus, baik buat ibu ataupun bayinya. Tapi menilai produksi ASI-nya misalnya memang udah tambah sedikit, kita kembalikan ke pasiennya sendiri seperti apa. Apakah mau tetap dilanjutkan puasa, atau biasanya kadang ada yang mau puasanya nanti aja puasa bayar gitu, itu juga kita serahkan pada pasien juga, karena pertimbangan pasien juga merupakan hal yang penting itu Pak. Oke dokter, boleh mungkin
Dok, mau tanya dong. Ya, silakan. Untuk buka puasa, ini kan kita semua udah familiar banget ya. Setiap kali udah denger azan, itu kita udah nyiapin kayak gorengan-gorengan, terus banyak minuman-minuman yang manis. Kalau yang manis sih emang disarankan ya, tapi kalau untuk gorengan kan ini bener-bener kayak mancing lidah banget gitu, apalagi kan udah ngelihatnya aja udah pengen nyantap gitu kan. Menurut dokter sendiri itu gimana, Dok? Buka puasa dengan gorengan-gorengan itu sebenarnya bagus nggak sih atau kayak gimana? Itu aja sih, Dok. Terima kasih. Jadi untuk berbuka pada saat setelah kita nggak makan, lambungnya itu kan kosong lama. Kalau kita konsumsi langsung makanan yang berlemak tinggi kayak gorengan tadi, beban lambungnya tambah berat. Nah itu malah salah-salah bisa memicu terjadinya GERD atau asam lambung. Jadi gimana tipsnya kalau misalnya aduh ngiler banget nih gorengan, nanti jadi buka tetap dengan buah atau minuman manis, dengan minuman manis dan buah ya. Terus kasih jeda, tadi kasih jeda sekitar 30 menit, nah gorengannya bisa dimakannya barengan sama makan berat. Gitu. Tapi tentu dengan pembatasan, jadi yang harus dinilai adalah kalau kita banyak makan gorengan yang ada salah-salah berat badannya malah naik. Kalau berat badan naik, risiko komplikasi, risiko penyakit-penyakit seperti diabetes, darah tinggi, lain-lain itu malah meningkat gitu. Jadi makan secukupnya misalnya satu potong, tapi kita makannya nanti nih di jam setelah makan beratnya, pada saat makan berat. Jadi setengah jam setelah benar-benar buka pertama kali, itu tipsnya. Baik, Dok, terima kasih. Sama. Ya. Mungkin kita ada pertanyaan di chat itu. Coba saya bacakan, Dokter ya. Pada saat puasa, apakah nutrisi dan sayur-sayuran dapat digantikan dengan nutrisi yang berasal dari buah-buahan, Dok? Dan bagaimana komposisinya, Dok? Seperti itu. Baik. Jawabannya adalah tidak. Jadi buah-buah dan sayur-sayuran ini nggak saling menggantikan sebenarnya. Karena kalau sayur itu umumnya lebih banyak mengandung mineral dan serat. Kalau buah, dia memang ada gula buah, fruktosa, vitamin. Buah-buahan ini lebih cenderung ke kandungannya vitamin. Agak sedikit berbeda komposisi, bahkan antara satu sayur dengan sayur lain atau buah yang satu dengan buah yang lain pun tidak bisa saling menggantikan. Yang lebih dianjurkan adalah komposisinya itu bervariasi dan beragam. Mungkin pernah dengar kalau misalnya kita konsumsi sayur dan buah itu sebaiknya kayak warna pelangi, bervariasi warnanya. Itu sebenarnya ada alasannya. Kenapa? Karena beda warna pada buah ataupun sayur, dia menunjukkan kandungan dari buah dan sayurnya itu beda. Misalnya kayak wortel kan warnanya orange ya, dia ngandung namanya beta karoten yang punya sifat antioksidan. Nah, tomat warnanya merah karena dia ada lycopene. Nah, kalau buah misalnya kayak contoh buah naga deh, dia kan ada antosianin, makanya warnanya agak pink. Hal yang sama juga kayak buah bit. Nah, itu semua sifatnya antioksidan. Antioksidan itu kerjanya kayak network, kayak jala. Kalau kita makan antioksidannya itu aja efeknya nggak bagus. Tapi kalau kita makan antioksidan macam-macam, variatif, dia akan jauh lebih efektif dalam menghambat radikal bebas, begitu. Oh, baik, Dokter. Terima kasih. Mungkin satu lagi ya, Dok ya? Oke. Wah, silakan. Satu lagi ini ada titipan dari Pak Yani dari IT Corporate. Jadi dia bertanya, jika seseorang mengkonsumsi obat-obatan jangka panjang di saat bulan puasa, bagaimana solusi mengatasi obat jangka panjang tersebut, Dok? Nah, untuk obat tadi harus dilihat nih obatnya apa. Kalau misalnya obat-obatan yang kayak obat diabetes tadi harus didiskusikan dulu sebelum mulai berpuasa. Jadi biasanya sekitar seminggu sebelum berpuasa ke dokter internisnya bisa ditanyain, ini saya mau puasa, bagaimana cara makan obatnya, lalu apakah dosisnya tetap sama, karena itu adalah beberapa hal yang mesti dipertimbangkan.
biasanya kalau misalnya obat-obatan itu akan dibagi jadi dua, bisa dimakan di pagi, di sahur, atau dimakan di sore, atau bahkan kalau obat diabetes dimakannya dua-duanya. Jadi pada saat kita sahur dan saat berbuka gitu. Tapi kembali harus dinilai dulu nih obatnya obat apa, lalu time pemberian jamnya seperti apa. Jika memang tidak memungkinkan untuk berpuasa, nah sebaiknya tidak dipaksakan karena ada obat-obat tertentu yang memang nggak boleh di stop. Kalau di stop risikonya malah lebih berat begitu. Oke dokter, terima kasih dokter. Sama-sama. Ya mungkin sudah cukup ya tanya jawabnya. Jadi nanti saya tegaskan lagi, nanti bakal ada pertanyaan yang kita pilih, yang paling menarik. Jadi nanti kita pilih dan pemenangnya akan disampaikan di IG Learning. Jadi teman-teman pantau terus IG Learning. Di situ bakal kita sampaikan siapa pemenangnya dari pertanyaan terbaik ini. Oke, mungkin sesi ini sudah kita akhiri. Namun sebelum itu Bapak Ibu, kita akan foto bareng dulu nih. Minta tolong ke teman-teman untuk dibuka videonya. Kita bakal foto bareng. Ayo, kita foto bareng nih. Udah. Kita foto 3 kali ya. Oke. Teman-teman udah buka semuanya. Oke, foto yang pertama ya. Bu Betty buka foto, Bu Betty. Yuk kita foto ya. Foto yang pertama ya. Kita hitung. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, sekarang jempolnya nih. 1, 2, 3. Mantap. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita hari ini dan juga moderator kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Veronica dan juga Bapak Legiman Haryanto. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat oleh teman-teman semuanya. Dan teman-teman, jangan sampai ketinggalan, nanti kita bakal adain terus tentang seminar seperti ini. Jadi jangan sampai lupa, dan saya ucapkan terima kasih banyak sudah join, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Veronica. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam Mas Aji. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Mas Ilham. Mas Aji. Pak Giman. Mantap Mas Ajis. Terima kasih Bu Betty. Mantap Mas Ajis. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak RW. Mas Ajis. Pak Akbar, gimana Pak Akbar? Wah, lama tak bersua ini Pak Akbar ini. Alhamdulillah sehat, Pak Giman. Wajahnya udah bercahaya kayak gini. Alhamdulillah kalau sehat. Iya, habis kena air wudhu tadi makanya bercahaya. Oh iya. Kangen saya sama Pak Giman. Tuh, sama nih Pak Akbar. Jumat KMGC saya kan Jumat. Oh iya. Bisa lah. Ya wis mau siap-siap dulu Cai Giman. Izin duluan ya, pamit ya. Siap, Pak Tadi Pak Akbar. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih, selamat sore. Izin live ya. Nah, silahkan Ibu untuk live ya.